Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspitasari dari Prodi Akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasi tentang mampu menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai asuransi pajak. Menghitung dan mencatat mengenai asuransi pajak sesuai dengan pajak penghasilan PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan atau setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pada prinsipnya, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan didasarkan pada SPT tahunan PPh tahun yang lalu, yaitu jumlah pajak terutang tahun lalu dikurangi jumlah PPh dipotong dan dipungut pihak lain dibagi 12 atau dibagi jumlah bulan perolehan penghasilan. Perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahun PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan 1. Pajak tahap yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pajak 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, kontrol, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan tahap serta ketidakseimbangan jasa. 2. Tahap pajak yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. 3. Pajak yang dibayar atau di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12% atau total bulan dalam masa pajak. Tarif PPh pasal 25 ada dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 PPh, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi WPOP, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu melakukan penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. 2. Yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah sampai 50 juta sama dengan 5%. 50 juta dikurang 250.000 sama dengan 15%. 250.000 dikurang 500.000 sama dengan 25%. Di atas 500.000 sama dengan 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan, yaitu penghasilan kena pajak dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur termasuk Sabtu Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran masih sempat dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Kesimpulan, gunakan online pajak, aplikasi pajak online yang mudah dan hemat waktu. Hitung setor dan lapor PPN PPh 23 dan PPh 21 dilakukan dengan satu aplikasi terpadu. Pengkreditan faktur pajak melakukan prinsip dasar sebagai berikut. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Pajak masukan atau perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Pengkreditan faktur pajak masukan. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. 2. Pajak pemasukan atau perolehan barang modal sebelum produksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Pajak masukan dapat dikreditkan sebagai BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Jenis PPN dan pajak masukan di mana faktur pajak yang dibuat adalah faktur pajak yang tidak dikreditkan antara lain. 1. PPN atas perolehan BPKB atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. 2. PPN atas perolehan BKB atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan